Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinil qail man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Wa fi hadisil ukhra sumu tasikhu al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama yang saya muliakan, jajaran pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro yang saya muliakan, juga segenap hadirin hadirat majelis pengajian menyongsong buka bersama di Masjid Babus Sofa yang saya muliakan dan yang saya hormati, juga para pendukung pengajian rutin yang tertera dalam background ini juga yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bersama dikaruniai Allah kesehatan, kesempatan bisa mengerjakan perintah Allah, terutama mengerjakan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan rahmat ugi nikmat yang kita rasakan ini benar-benar rahmat, nikmat yang membawa berkat, dalam arti kita semua oleh Allah digolongkan, dikelompokkan orang-orang yang salamat fid dunya, juga salamah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad, dengan bacaan sholawat, mudah-mudahan kita kelak bersama mendapat syafaat, lebih-lebih syafaatul uzma, syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita dikehendaki oleh Allah mau mengerjakan puasa Ramadan. Kita dikehendaki Allah bisa menjalankan ibadah. Ini suatu, kita semua ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ngendika, Rasulullah dawuh, innallaha a'tad dunya liman yuhib waliman la yuhib, walakinallaha a'tad din illa liman yuhib.
yang artinya Allah memberikan harta itu kepada semua orang, dikasih harta. Baik orang-orang yang tidak berpuasa juga dikasih harta, orang-orang yang tidak sholat dikasih harta, orang-orang ahli maksiat dikasih harta. Sebaliknya orang-orang yang taat, orang yang berpuasa, orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang selalu taat kepada Allah juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan agama hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walakinallaha a'tadin ila liman yuhib. Jadi kalau ada seseorang ini gemar ngaji, ada seseorang gemar membaca Al-Quran, ada seseorang gemar mengerjakan puasa, gemar mengerjakan ibadah sholat, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan harta semua akan dikasih oleh Allah, diberikan oleh Allah, tetapi kalau urusan ibadah, urusan senang ibadah, inilah adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, kajian Ramadan pada sore hari ini kita membahas hikmah-hikmah ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tentunipun kalau kita mengambil hikmah di dalam bulan suci Ramadan, kita hadir saja ini sudah penuh hikmah. Kita datang di majelis ngaji di sini aja hikmahnya luar biasa. Rasulullah ngendika ingkang hadis niki dipun riwayataken saking sahabat Anas, ngendikanipun Rasulullah, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Ini salah satu hikmah di dalam bulan suci Ramadan, panjenengan kabeh mau hadir di tempat-tempat ngaji di mana saja terserah. Man hadhara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir di tempat-tempat ilmu, baik itu di masjid, di musola, di pondok pesantren, pokoknya kalau ada tempat-tempat ngaji, tempat-tempat thalabul ilmi, panjenengan hadir. Panjenengan hadir wonten majelis ngaji punika, Allah bakal mencatat kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin, maka orang itu dicatat setiap langkahnya, dicatat ibadah 1 tahun. Ini pun hikmahipun bulan suci Ramadan. Di samping panjenengan mengerjakan ngaji, panjenengan nggih punika napa punika hadir teng majelis ilmi, majelis pengajian yang diadakan oleh pengurus Babu Sofa, Masjid Babu Sofa di sini, juga para hadirin, para jamaah. Di samping nanti kita bisa buka bersama, insya Allah berkahnya juga luar biasa. Keranten ada 4 golongan yang sangat dicintai oleh surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan 4 yang termasuk dicintai oleh surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin talil Quran.
Jadi di samping kita mengerjakan puasa, di samping kita thalabul ilmi, juga ada amalan-amalan yang sangat luar biasa, yaitu kalau kita ini mau membaca Al-Quran. Fadilah dan hikmahnya, kalau kita di dalam bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran, ternyata kita ini adalah salah satu kelompok yang sangat dicintai oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh surga? Rasulullah ngendika, man ahana ahlallah ahanallahu wa adkhalan nar, wa man a'zama ahlallah a'zamallahu wa adkhalal jannah. Qalu wa man ahlullah ya Rasulullah? Qala ahlullah ahlul Quran. Ternyata jawabannya, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran diakui oleh Allah jadi keluarganya. Barang siapa yang memuliakan ahlullah, maka akan dimuliakan oleh Allah, akan dimasukkan surga. Dan barang siapa yang menghina ahlullah, akan dihina oleh Allah, akan diancam jadi ahli nerakanya Allah. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, wa man ahlullah? Ahlullah itu siapa Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, qala ahlullah ahlul Quran. Maka dari itu, di dalam bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak baca Al-Quran. Karena kalau kita sering-sering baca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, maka kita diakui oleh Allah jadi keluarganya, ahlullah ahlul Quran. Yang pertama yang sangat dicintai surga adalah orang-orang yang ahlu baca Quran. Pengertian ahlul Quran, hadirin, yaitu yang namanya ahli. Kita setiap hari, kalau yang namanya kelasnya ahli, itu adalah orang-orang yang setiap hari tidak kurang membaca Al-Quran 100 ayat. Itu baru ahli. Kalau kita hanya sholat, yang kita baca Fatihah, setelah Fatihah kita baca inna a'tainakal kausar, rakaat kedua Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ini kita belum termasuk yang dimaksud ahlullah. Yang dimaksud ahlullah, kita setiap hari membaca Al-Quran tidak kurang dari 100 ayat. Solusinya, kalau kita membaca Al-Quran 100 ayat, yang kita baca surat Al-Baqarah, kita berat. Kita berat. Membaca Al-Quran 100 ayat surat Al-Baqarah kita berat. Surat Kahfi 100 ayat kita berat. Tapi ada solusi yang mudah, yaitu kita setiap ba'da sholat maktubah membaca surat Ikhlas 5 kali. Kalau kita mengerjakan sholat 5 kali, membaca surat Ikhlas 5 kali, insya Allah kita cukup dalam satu hari kita membaca 100 ayat. Karena dalam surat Ikhlas itu ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syukur bagi kita bisa membacakan surat Ikhlas fi majlis wahid, dalam satu lungguan kita baca surat Ikhlas. Rutin kita membaca surat Ikhlas. Inilah baru dikatakan ahlullah. Ahlullah ahlul Quran. Yang kedua,
Orang-orang yang dicintai surga adalah hafizul lisan. Ini hikmah dari Ramadan. Kita dalam berpuasa, idza sumta fasum lisanaka. Ketika kita berpuasa, maka lisan kita harus ikut berpuasa. Dalam arti lisan kita ikut berpuasa, tidak kita makan, bukan. Tapi kita di dalam berpuasa, kita juga menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang akan merusak fadilahipun Ramadan. Itu idza sumta fasum lisanaka. Ketika kita berpuasa, maka lisan kita juga harus berpuasa. Karena ada 5 hal yang merusak fadilah Ramadan. Yang pertama adalah al-ghibah. Jadi kalau kita puasa tapi kita ghibah, tidak bisa menjaga lisan, ini nanti puasanya tetap sah, tapi pahalanya habis. Posone sah tapi ganjarannya telas. Mulane di situ orang-orang yang berpuasa harus mampu untuk hafizul lisan, menjaga ucapan atau menjaga lisan. Itu perkara yang harus kita jaga di dalam mengerjakan ibadah puasa. Hafizul lisan. Yang berikutnya mut'imul ji'an. Orang-orang yang dicintai surga berikutnya adalah orang-orang yang ikut atau yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang kelaparan. Bisa dimaknai kita bisa membuat takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Itu pun termasuk salah satu orang-orang yang dicintai surga. Mana yang kita bisa, mari kita kerjakan. Mudah-mudahan kalau kita bisa, setidak-tidaknya di dalam bulan Ramadan ini kita ada amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang menuju ridha Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah was-shaimina fi Ramadan. Yang keempat adalah kita-kita yang mengerjakan ibadah puasa. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini tidak hanya pada hari ini aja kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita setiap hari bisa hadir di majelis-majelis ilmi di dalam bulan suci Ramadan dan juga bisa menjaga ucapan atau menjaga lisan. Kalau kesunatan Ramadan kita lakukan, tapi yang paling berat adalah menjaga lisan tidak mengucapkan sesuatu yang buruk. Itu yang paling berat. Hikmah puasa berikutnya, puasa itu bisa menjadi sehat. Menjadi sehat. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang sering sakit, konsultasi sama dokter, ternyata disuruh puasa. Berarti walaupun dokter ini di bulan suci Ramadan, sholat isya-nya berjamaah. Biasanya sholat subuh tidak berjamaah. Di dalam bulan suci Ramadan kita aktif sholat berjamaah. Karena
imsaknya jam 4.12 menit, subuhnya jam 4.22. Masih ada tenggang waktu 10 menit atau berapa itu. Kalau bisa kita manfaat ibadah, sholat sunat, sholat taubat, sholat tasbih, mungkin sholat yang lain. Kesempatan ini ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah ini berkahipun Ramadan. Di samping itu juga sumu tasihu akan menyehatkan badan kita. Yang jelas yang tambah sehat adalah iman. Iman kita itu tambah. Iman kita itu tambah. Contohnya, ibu-ibu, kalau nggak di sini, kalau mungkin di rumah, ketika kita puasa Ramadan itu sering di daerah saya itu nanya-nanya, sudah azan belum? Sudah adzan belum? Kalau tanya sudah adzan belum, itu orang itu mau buka atau mau sholat? Oh? mau buka ya? Tanyanya, wis adzan turun, wis adzan turun. Ternyata di luar Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Sa'ban kemarin, jarang orang itu tanya sudah azan atau belum, sudah azan belum. Tapi di bulan suci Ramadan banyak orang tanya sudah azan belum, sudah azan belum. Oh ini meningkat, imannya meningkat. Dia tanya azan, tanya adzan walaupun dia mau buka. Dengan apa alasan dia tanya buka? Ya dia pun juga punya materi, punya rujukan. Itu sunai wong poso wa sunnatus shaim takjilul fitri. Tuh. Sunai wong poso Pak, cepet-cepet buka. Jadi ketika sudah kentong, sudah manjing, sudah masuk waktunya kita segera berbuka. Nah itu termasuk puasa kita ini akan menambah kesehatan iman kita. Karena Rasulullah mendikau al-imanu yazidu fit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman seseorang bisa tambah kalau ibadahnya tambah. Insyaallah saya yakin husnudzon mawon kali panjenengan ibadah sampeyan jelas tambah. Yang biasanya di luar Ramadan tidak ada sholat, mungkin di daerah sampean 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 23 rakaat. Ada juga yang 8 rakaat ditambah 3 rakaat. Itu pun adanya hanya di bulan suci Ramadan. Gak ada tarawih di luar Ramadan, gak ada. Ini nandanya iman kita, ibadah kita ini tambah. Mudah-mudahan tidak di awal-awal Ramadan saja iman kita tambah, tapi sampai selesai Ramadan mudah-mudahan kita mengerjakan ibadah-ibadah, amalia-amalia di bulan suci Ramadan oleh Allah selalu dijaga, oleh Allah selalu diberikan keberkahan. Akhirnya kita dalam hal mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan tambah ke belakang, tambah semangat. Kalau di daerah saya, di daerah-daerah saya itu kalau awal Ramadan ini bukan ngeprank bahasanya, bukan ngenyek atau bukan menghina, tapi fakta. Di awal Ramadan itu masjid penuh, awal Ramadan itu jamaah penuh. Nanti kalau sudah dapat 15 ke atas itu jamaahnya itu maju, soknya itu maju. Bukan maju itu tambah akeh, bukan. Yang biasanya 20 baris tinggal 7 baris. Yang lain juga di mana nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga sehat kita, iman kita di bulan suci Ramadan. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini termasuk yang pertama, hikmahnya kita hadir di dalam majelis-majelis pengajian di bulan Ramadan
Amaliyah kita dilipat gandakan. Fadilah Ramadan digandakan. Ibadah-ibadah kita dilipat gandakan. Termasuk datang di majelis pengajian rutin ini. Mudah-mudahan para hadirin tidak segan-segan, tidak waleh-waleh transit di Masjid Babul Sofa, sekaligus kita ikut ngaji bersama karena sudah ada program BMI Dewan Masjid Indonesia yang di Babul Sofa ini juga ada beberapa pendukung, termasuk YM Yatim Yatim Mandiri, juga yang lainnya juga mendukung program-program yang ada di Babul Sofa. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul maqluh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.